diploma pada tahun 2004 dari universitas yang sama. Pada tahun 1999 menamatkan gelar S1-nya dari Universitas Pajajaran. Pada saat ini beliau merupakan researcher di LIPI ya Pak. Juga anggota dari the East Asian Economic Association and the East Asian Association of Environmental and Resource Economy. Diskusi kali ini, presentasi dan diskusi kali ini akan berlangsung selama 1,5 jam, di mana setiap presenter akan melakukan presentasinya selama 25 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktu 40 menit. Untuk kopi dan teh mungkin disediakan di belakang saya. Kalau ibu bapak ingin mengambilnya, silakan. Untuk pertama, saya silakan ibu jawab untuk mempresentasikan hasil studi. Cukup terdengar ya Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu pada siang atau sore ya? Sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak memuji saya seperti waktu saya sedang terbuka. Memuji. Memuji ya. Baik, saya akan mempresentasikan penelitian yang saya lakukan berkaitan dengan penulisan disertasi saya, yaitu tentang, aslinya sih nggak seperti ini ya, tapi ini saya coba ubah sesuai dengan target audiens siang atau sore hari ini. Mungkin agak berbeda dengan Pak Max ya. Pak Max itu banyak sekali rumus kutu-kutu gitu ya, integral yang tadi saya bilang ya. Karena saya biasanya lebih banyak meneliti dalam bidang kualitatif bukan kuantitatif. Mungkin nanti Bapak dan Ibu akan bertanya, jangan bertanya tentang model-modelnya ya, karena saya tidak melakukan kayak uji model. Baik, penelitian saya judulnya adalah penerapan organisasi pembelajaran pada 2 organisasi telekomunikasi seluler di Indonesia. Sudah seperti ini ya. Sekali lagi ya. Saya menyelesaikan studi saya sebetulnya belum lama ya. Jadi ujian terbukanya atau seminar terbukanya itu bulan Mei ya, tidak salah. Mei. Tapi saya juga udah banyak yang lupa ini. Jadi nanti saya sengaja bawa kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini saya skip saja ya. Jadi ini beberapa tokoh yang membicarakan tentang learning organization. Tapi kalau ditanya siapa sih jawabannya gitu ya, yang menjawab satu dalam learning organization adalah SEMI atau SEMI. Tapi penelitian saya tidak menggunakan pendekatan SEMI. Langsung ya, kenapa saya melakukan penelitian ini? Karena ada beberapa alasan yang saya kemukakan. Yang pertama, Indonesia itu di hasil WEF atau World Economic Forum pada penelitian tahun 2011 kita tuh masih jauh tertinggal. Jadi kita kalau di dalam ICT itu masih di peringkat ke 53 dari 138 negara yang diteliti. Tetapi kalau dilihat dari penetrasi ICT di Indonesia, peringkatnya lebih parah lagi, 80 dari 138 negara yang diteliti. Jadi kalau kita bisa lihat ya, kajian-kajian seperti pendaftaran menggunakan internet online itu nggak semuanya mahasiswa bisa melakukan itu. Dan karena ini seluler, maka saya melihatnya lebih kepada industrinya. Terjadi pergeseran yang luar biasa. Jadi voice dan SMS itu dianggap sudah bukan sesuatu yang menarik lagi pada industri ini, karena semua industri seluler masuk ke data. Jadi kita bisa lihat smartphone itu sekarang sudah
banyak menggunakan jaringan, ya, ada yang sudah tinggi sekali kemampuannya sampai 4G ya, kalau terakhirnya 3G ya, sekarang sudah sampai ke 4G. Kemudian ada ARPU yang menurun, jadi semua pemain dalam industri ini mengalami ARPU yang menurun. Karena apa? Karena terjadinya perang harga, sehingga mereka menurunkan harga semurah-murahnya, sehingga kita bisa melihat tukang sapu pinggir jalan bisa menggunakan ponsel, ya. Dan kemudian yang menarik dalam industri ini, jualnya juga meningkat. Jual itu artinya saking murahnya, setiap orang taruhan ya, mungkin di kelas ini juga bisa memiliki 2 atau 3 nomor lebih gitu ya. Jadi tidak lagi menggunakan satu nomor, dan mudah sekali berpindah gitu ya. Penawaran apa, lalu konsumen mudah sekali berpindah. Dan kita bisa lihat pertumbuhannya sekarang itu ada 10 operator. Kalau kita lihat berdirinya masih 4 operator. Nah, kalau kita lihat ini baru operator seluler, belum yang bermain di data. Itu banyak sekali ya, seperti kabel vision masuk di data juga. Ini jadi bersaingnya luar biasa. Nah, based on latar belakang ini, lalu pertanyaannya 10 operator ini bagaimana mereka bisa survive, bertahan? Ternyata dari penelitian yang saya lakukan, mereka harus mampu melakukan adaptability atau penyesuaian terus-menerus dengan keinginan konsumennya. Jadi mau tidak mau mereka harus belajar lagi dari kesalahan yang pernah mereka lakukan agar mereka bisa survive. Ini industrinya, kalau dilihat penciptaan pasarnya bisa sampai 100 triliun, kemudian pangsa pasarnya ini masih dipegang oleh 3 pemain terbesar di Indonesia. Kemudian pelanggannya ini yang diklaim katanya sekian ya, tapi katanya orang industri seluler sendiri seringkali ada orang yang sudah tidak punya nomor itu tapi masih terdaftar. Jadi ini bukan angka yang akurat. Ini data industrinya mengatakan seperti itu. Dan kemudian perkembangan teknologi yang luar biasa. Sebetulnya kalau dilihat pemain-pemain di Indonesia itu hanya pemakai sebetulnya ya. Teknologinya itu bukan kita bangun, tapi kita adalah pemakai. Kemudian ini teori yang mengantarkan kenapa kita melakukan penelitian tentang ini. Ternyata menurut Gardiner, kemampuan mengkoreksi aktivitas bisnis secara terus-menerus ini adalah merupakan kemampuan organisasi untuk beradaptasi. Kemudian juga organisasi bisnis menurut Gardiner secara terus-menerus sudah berupaya untuk meningkatkan kemampuan dia di dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian kalau Gus, ini juga Bapak organisasi pembelajaran yang mengatakan bahwa organisasi pembelajaran itu harus mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan lingkungan dan zaman. Kemudian ternyata ini ada suksesnya organisasi itu bisa belajar atau tidak, itu sangat tergantung pada budaya organisasinya. Jadi katanya kalau budaya organisasinya itu kondusif, maka keinginan atau kemampuan belajar itu pada karyawannya atau pada kelompoknya atau pada organisasinya itu akan tumbuh dengan subur. Kemudian Senge menciptakan organisasi pembelajaran adalah suatu keharusan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Ini yang dilatar belakangi. Terus kemudian pertanyaan penelitiannya, karena pembimbing saya ini backgroundnya macam-macam, ada yang memasukkan, coba lihat tingkat turbulensi daripada industri ini sendiri. Kemudian pembimbing yang lain karena dia ahli di pembelajaran dan manajemen change, kita melihatnya di 2 dan 3. Lalu yang keempat, kita lihat bagaimana mereka membangun organisasi pembelajaran. Jadi tentunya tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitiannya atau research-nya. Saya lewatin, ini juga saya lewatin saja. Ya, ini kajian pustaka, tidak terlalu banyak yang saya masukkan. Jadi turbulensinya saya menggunakan ada beberapa pendekatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah dari pakar. Jadi saya melakukan wawancara dengan para pakar untuk industri ini sendiri.
Jadi dia punya tiga dimensi besar. Dia bilang organisasi pembelajaran itu akan sukses di organisasi kalau satu, kepemimpinan yang mampu mendukung terjadinya pembelajaran, lalu ada dimensi kecil-kecilnya, kemudian lingkungan yang mendukung pembelajaran, kemudian proses dan praktek pembelajaran. Ini semua ada kecil-kecilnya ya, ada sub-subnya. Kemudian ada dimensi lain yang saya teliti, yaitu kemampuan organisasi beradaptasi. Kan tadi sudah dikatakan bahwa organisasi pembelajar kalau dia sukses akan menciptakan kemampuan organisasi beradaptasi. Kalau organisasi mampu beradaptasi maka akan menghasilkan kinerja yang optimal. Judulnya seperti itu. Untuk kemampuan beradaptasi saya menggunakan approach-nya dari Denison dan Meyer. Kemudian untuk kinerja organisasi pakai mutu, dan satu lagi pakai balance scorecard. Tapi terus terang saja karena ini kualitatif, saya tidak melakukan uji-uji faktor, tapi saya lebih menggunakan wawancara dan data sekunder. Nah, ini adalah pemikiran konseptualnya. Jadi tadi itu kalau teori yang pertama, pendekatan yang pertama ini diharapkan akan menghasilkan tingkat turbulensi organisasi. Jadi kita tahu turbulensinya itu biasa-biasa aja atau luar biasa. Kemudian ini akan berimpact pada organisasi pembelajaran. Lalu dari organisasi pembelajaran ini akan berpengaruh terhadap kemampuan organisasi beradaptasi. Dan kalau dia mampu beradaptasi maka akan berdampak pada kinerja organisasi. Metode penelitiannya, saya menggunakan deskriptif kualitatif. Desain penelitiannya itu ada lokasi dan waktu penelitian. Cukup lama, saya sudah melakukan sejak November 2010, kemudian dilanjutkan lagi 2017 sampai 2012. Ini terpotong ya, sibuk pengajaran dan sebagainya. Lalu saya lanjutkan lagi, saya merasa agak kuno, lalu saya lanjutkan lagi 2011 dan 2012. Jenis atau sumber data yang saya gunakan ini adalah data primernya, wawancara mendalam dan observasi. Jadi saya ikut dalam kegiatan pelatihan mereka, kegiatan knowledge management mereka, dan juga data sekunder. Teknik pengambilan sampelnya ini menarik karena mereka bersaing izin untuk melakukan penelitian sukar sekali. Jadi waktu saya melakukan di salah satu perusahaan hanya dikasih satu sampel orang yang bisa saya wawancara. Gila benar gitu ya. Tapi akhirnya saya bisa melakukan cara yang saya sebut snowball sampling. Jadi dari orang itu dia mendiferensi lagi ke siapa sampai akhirnya saya mendapatkan sekitar 18 orang. Ya. Karena mereka bersaing begitu ketatnya, takut gitu ya mungkin ya, takut strateginya terbaca. Kemudian teknik pengumpulan datanya ini tadi sudah. Teknik analisisnya saya menggunakan konten analisis. Karena konten analisis akibatnya dia wawancara direkam, dibuat transkrip, lalu dicari, kalau kata dulu kita namanya sense making ya Bu Lidi ya, sense making. Jadi kita mencari kata-kata yang bolak-balik keluar, itulah yang mencirikan mengindikasikan bahwa situasi itu yang terjadi. Jadi pakai konten analisis. Terus pengujian validitasnya tidak ada uji validitas dan reliabilitas dengan statistik, tapi menggunakan karena ini kualitatif maka menggunakan pre-annulation, member checking. Jadi caranya apa yang saya peroleh data dari satu responden, kalau kualitatif bukan responden, dari satu narasumber, saya cek lagi ke narasumber yang lain, benar nggak apa yang saya temukan. Jadi ini yang disebut member checking. Dan kemudian audit trail, bukan trial, ini memang trail. Ini adalah teman-teman yang pernah mengajar di dua industri, dua perusahaan ini saya cek lagi, benar nggak sih bahwa kondisinya seperti itu ya. Jadi ini yang disebut audit trail. Ya, ini kita mulai masuk ke analisis industri persalinan. Ini pakai Porter. Kesimpulannya industri ini sebetulnya
Kalau ditanya menarik atau tidak menarik, sebetulnya sudah tidak menarik lagi, karena kalau pemain baru masuk akan mengeluarkan biaya yang besar untuk mendirikan BTS-nya ya. Transceivernya itu mahal sekali biayanya. Dan kalau ngobrol dengan salah satu direktur salesnya dari Axis, dia bilang kita break even point-nya baru 8 tahun lagi. Jadi waktu saya wawancara itu tahun 2011, jadi kita bisa bayangkan break even-nya di tahun 2019. Dan kemungkinan regulasi pemerintah pun akan mempengaruhi itu juga ya. Jadi dia bilang tangannya dari Qatar, uangnya nggak berseri, jadi ya belum untung ya jalan terus gitu ya. Ini Axis. Begitu juga dari pakar dikatakan bahwa industri ini sebetulnya menarik kalau orang-orang yang lewat jaringan itu mau bayar. Sekarang ini belum. Ya, hasil analisis saya cepat saja. Akhirnya saya mendapatkan, ini pakai Ansoff. Akhirnya saya mendapatkan kesimpulan tingkat turbulensinya ini adalah discontinuous strategic. Artinya begini, kalau discontinuous strategic, apa yang terjadi hari ini atau yang kemarin itu tidak berlaku lagi di tahun berikutnya. Jadi secara teknologi itu sudah jadi seperti 3G itu sebetulnya sudah ketinggalan ya, karena kita sekarang sudah masuk ke era 4G dan broadband. Jadi tingkat turbulensinya luar biasa. Kalau seperti halnya seperti ini, di Ansoff bilang pemimpinnya harus berjiwa entrepreneur, dan yang kedua orang organisasinya harus melakukan pembelajaran terus menerus. Jadi sebetulnya benar gitu ya. Nah, ini analisis pembelajarannya. Hasilnya, kalau saya kasih gambaran dulu. Tapi Bapak dan Ibu bisa nebak ya, tapi saya tidak akan memberitahu ini PQR apa, SYZ apa. Kalau kita lihat, kalau mereka sudah pakai HSDPA, ini sebetulnya ada bukan 3G lagi, 3 plus, atau sudah masuk ke 4G. Ya. 3,5, ya, 3 plus. Kemudian cakupan wilayahnya sama, berdirinya kurang lebih sama, visi dan misinya kurang lebih juga mirip-mirip. Ya, kalau di sini dilengkapi ada misinya, kalau di sini hanya visi saja. Jumlah karyawannya ini separuh, PQR itu separuh dari XYZ. Lalu karyawannya itu well educated. Jadi kalau kita bisa lihat 94%, 6% paling SMA atau D1. Sisanya itu ada D3, 1, S2. Terus kemudian usia mereka rata-rata di bawah 40 tahun. Jadi orang yang masih berkarir dan kreatif ya. 86% dari total karyawan di bawah 40. Di sini 80%. Ini di sini agak kuat-kuat sedikit. Produknya mirip-mirip. Kemudian jumlah BTS-nya yang satu 20.000, yang satu 40.000. Nah, ini hasil dari organisasi pembelajarannya. Jadi kalau dilihat dari kepemimpinan, ini agak berbeda dengan teori ini. Jadi di PTPQR ini untuk merangsang orang belajar itu pakai iming-iming. Jadi dikompetisikan gitu ya, atau pakai gugus tugas, dan sangat transaksional. Jadi kalau saya ngobrol, berapa sih hadiah bila seseorang menghasilkan produk inovatif, itu bisa sampai 40 sampai 80 juta per grup. Jadi bayangkan kalau grupnya cuma 2, lumayan gitu ya. Tapi kalau bersendiri, lebih lumayan lagi. Ya, terus kemudian pola komunikasinya di PTPQR itu dari bawah ke atas. Jadi bawah itu berani berkomentar, mengomentari pemimpinnya gitu ya. Sementara kalau yang di sini agak birokrat. Jadi top down. Atasannya kalau bicara lebih wacana gitu di sini ya. Dan kemudian gaya kepemimpinannya cenderung ada yang demokratis, partisipatif, dan otoriter. Belum tergantung siapa anak buah saya. Kemudian profil kapabilitasnya
sehingga katakan yang punya posisi itulah dia yang lebih menguasai gitu ya. Dengan mentalnya silo itu ya udah, saya kalau orang SDM ya mikirnya SDM aja, emang saya pikirin unit kerja yang lainnya, jadi silo. Tapi kalau yang di sini sangat cair ya, jadi semua orientasinya pemimpin itu mengajak karyawannya berpikirnya adalah semua untuk kepentingan pelanggan, jadi silonya itu menjadi tidak ada. Kesempatan mengungkapkan pendapat kepada sesama rekan berbagi ini kurang lebih sama, hanya kalau di sini karyawan itu sedikit ada rasa takut ya, takut kelihatan bodoh. Nah, lingkungan belajarnya, ini garisnya nggak kelihatan, ini garisnya di sini. Lingkungan belajar ini 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3. Ini yang luar biasa di PQR ini adalah internalisasi perilakunya adalah bahwa kalau kita ingin maju harus lihat dari luar, di outside in, jadi dari luar masuk ke dalam. Kalau kita kan biasanya manufaktur, kita bikin apa yang kita buat, kita jual keluar. Kalau dia enggak, jangan membuat sesuatu yang tidak dibeli oleh customer. Kemudian mengajarkan juga untuk berpikir dari ujung ke ujung. Jadi rotasinya luar biasa. Jadi setiap karyawan tuh mengalami rotasi yang luar biasa dan umurnya pendek-pendek rotasinya. 6 bulan sudah dirotasi. Karena mereka harus memahami dari kalau bisnis proses adalah dari input proses output, itu mereka harus kuasai. Ada tesnya. Kemudian juga take the ownership. Jadi kok ada masalah jangan lempar-lemparan. Ini bukan masalah gue, itu nggak bisa di situ ya. Kalau di sini ini ya cenderung silo. Proses dan praktek pembelajarannya dulunya memiliki CBHRM. Cuma kalau CBHRM di PQR sudah CBHRM-nya kompetensi based human resource management. Ini dipraktekkan
Lalu dicoba juga kepada target audiensnya atau target customernya. Jadi betul-betul dia mencoba dekat dengan pelanggan. Ini adalah kemampuan beradaptasi. Kalau kinerjanya, ya, ini pernah PQR ini menjadi duta terbesar. Jadi dia tadinya selalu di tingkat ketiga, dia pernah sekali berhasil masuk ke tingkat kedua, tapi secara ini yang dibantah oleh para pembimbing saya, karena kamu kualitatif harusnya ini bisa masuk. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ternyata kemampuan beradaptasi berdampak pada return on equity, return on aset, EBITDA dan aku. Terus juga ini yang kelihatan ide-ide kreatif dan inovatif karyawan sebagai dampak dari terbangunnya budaya belajar. Kalau yang ini imitasi, apa yang dilakukan pesaing dia bikin. Kalau ini murni mereka bangun sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dilihat dari Kaplan dari Balance Scorecard, ini dibilang sangat baik. Itu kategori EBITDA, ROI itu tadi yang dilihatnya. Sebenarnya dua-duanya sama sehatnya. Pelanggannya juga ada dari customer orang tadi. Dari laporan ini ya, quality service. Hanya yang membedakan di proses bisnis internal. Jadi kalau disimpulkan, PT PQR itu jauh lebih cair suasananya. Jadi atasan bawahan hampir tidak ada jarak. Comparing dengan PT XYZ yang sangat kental dengan hierarki, namanya birokrasi. Pertumbuhan dan pembelajarannya atau learning and growth-nya di PT PQR jauh lebih baik dibandingkan dengan XYZ. Nah, karena ini penelitian kualitatif, para pembimbing saya meminta saya untuk mengkritisize teori yang saya pakai. Jadi bukan sebetulnya tadinya kok saya masukkan implikasi di enggak, kritik aja teorinya. Ini adalah kritiknya. Teori Gardner itu bilangnya bahwa kepemimpinan itu atau learning organization akan efektif kalau kepemimpinannya itu lebih human touch, lebih berorientasi pada human. Tapi dibuktikan ternyata tidak semua pemimpin di dua perusahaan itu menggunakan human touch atau human orientation. Ada yang pakai nakut-nakutin, ada ya buat takut gitu ya, dan juga ada yang instruksional itu jauh lebih efektif. Dan ini dari penelitian kami ternyata teorinya Gardner itu lebih cocok di PQR daripada PT XYZ. Jadi XYZ ini mungkin harus pakai approach yang lain. Kemudian ya ini yang Pak LO ini dia ya, size-nya. Ternyata kalau di PQR itu pemimpin itu yang cocok di situ adalah pakai role model. Jadi pemimpin mencontohkan. Kemudian juga gaya transaksional jauh lebih efektif. Kalau yang di XYZ itu lebih ke arah task oriented dan wacana. Kemudian lingkungan belajar, teorinya mengatakan orang baru mau belajar kalau situasinya kondusif. Kalau di PQR bilang nggak harus gitu ya. Kadang-kadang situasi berkompetisi diciptakan juga supaya orang mau belajar. Akhirnya ini cocok untuk di Indonesia. Kompetisi. Kemudian kalau di XYZ orang tuh belajar kalau kepepet. Ini kok kayak mahasiswa. Pepet baru dia belajar. Kemudian proses dan praktek belajarnya, kalau di visi dari teorinya, proses dan praktek belajar itu teorinya mengatakan tuh orang harus
Ya, perbaikannya ini nanti diharapkan gaya kepemimpinan itu tidak harus yang transformasi atau yang human, tapi bisa juga task oriented. Ternyata juga efektif. Kalau di Indonesia mungkin oriented jauh lebih sesuai mungkin ya. Apa kata yang dijadikan role model itu yang dikenal. Kemudian visi bersama, pemanfaatan kumpulan data di dalam pembelajaran, misalnya ke arah problem solving, kemudian pola pembelajaran lebih efektif itu kalau secara kelompok. Kalau secara individu nanti jadinya sayur-sayur. Pendidikan dan latihan tidak bisa hanya training saja, tapi kalau bisa dalam bentuk keragaman. Jadi ada gugus tugas, kemudian ada persaingan, kompetisi, kemudian basis pengembangan adalah menggunakan aplikasi SDM. Kami atau saya menawarkan model untuk organisasi pembelajar bagi industri serba. Jadi outsource-nya itu ada pelanggan, terus kemampuan atau bahasa ini ada profitabilitas, productivity dan daya tarik. Nah, ini adalah organisasi pembelajar itu hanya di dalam. Nah, ini yang berbeda. Ininya sih semua sama ya, kan semua organisasi kan ini ya, productivity, daya tarik, kemampuan, tapi juga diperlukan ketajaman dalam bisnis, kemudian kompetensi SDM, juga kompetensi organisasi, jenis manajemen. Hanya organisasi pembelajarannya satu perusahaan dengan perusahaan yang lain belum tentu sama kesimpulannya. Ini model yang kita lakukan. Nah, ini kesimpulannya. Dan ini rekomendasi penelitian selanjutnya. Ini menarik juga ya kalau dilakukan secara kuantitatif. Tapi karena ini begitu kalau untuk memahami learning culture, maka saya ambil kualitatif. Kemudian verifikasi manajemennya. Yang menarik pada waktu tahun 2010 saya melakukan penelitian di PQR ini, di sana organisasinya agak sayur-sayur, tapi begitu di November sampai 2011-2012 PQR mengalami perubahan yang sangat besar. Dia tidak banyak lagi sayur-sayur, cair sekali. Oke, terima kasih. Baik, topik yang saya sampaikan itu tentang greening the electric power generating system, application of optimization model and sector approach in Indonesia. Jadi dalam studi ini saya mencoba mencari masih adakah cara buat Indonesia untuk mengurangi emisi CO2 di sektor tenaga listrikan. Kira-kira itulah inti dari kajian saya.
Tekiawi, Dr. Tekiawi ke ruangan saya membawakan sebuah buku yang ditulis oleh Jason Lee. Itu judulnya tentang Green Growth Korean Initiative for Green Civilization. Saya kira ini buku yang sangat baik sekali dibaca, terutama untuk para pengambil keputusan supaya lebih istilahnya lebih bersemangat lagi melihat bagaimana Korea bekerja keras untuk merubah ekonomi, paradigma ekonomi yang dari dalam bahasa teknologi adalah brown growth, ekonomi yang tidak memperhatikan lingkungan menjadi green growth. Jadi ini saya kira penting untuk dibaca, dan kalau kita melihat pada greening itu sendiri berarti ada penurunan polusi per kapita. Misalnya CO2 turun yang tadinya berapa ton per kapita itu, atau berapa kilogram per kapita turun. Kemudian juga kalau kita bicara greening, maka di sini harus ada suatu cara-cara baru untuk mengerjakan suatu hal. Kemudian juga ketika kita bicara greening, di sini ada ide, ada teknologi, dan ada know-how. Dan yang terakhir ketika kita berbicara green, ada green economy, ada green growth, maka kata kunci yang penting adalah adanya value added. Sebetulnya apa ini maksudnya value added seperti ini? Kalau kita mengganti satu pembangkit tenaga batubara dengan 10 pembangkit tenaga air atau tenaga surya, ya, ternyata kita dapatkan biaya yang kita hasilkan dari tenaga surya ini 10 kali lebih mahal daripada pembangkit batubara. Maka di sini tidak ada value added karena konsumen harus membayar lebih mahal. Walaupun dari sisi lingkungan kita mendapat benefit berupa CO2 yang semakin rendah. Tapi jika kita mengganti satu pembangkit batubara dengan 5 pembangkit tenaga air yang jauh lebih murah, itulah kita sebut value added. Jadi disinilah kita berbicara tentang green growth. Jadi green growth itu tidak, kalau masih mahal ya kita belum. Oleh sebab itu kita harus melakukan inovasi, kita harus mengintroduce teknologi, know-how, sehingga bagaimana cost itu bisa menjadi rendah. Ini outline presentasi saya. Saya langsung masuk saja kepada kondisi kita. Ini adalah emisi CO2 dari sektor energi. Sektor energi itu ada macam-macam ya, ada listrik, ada sektor manufacture, ada transportasi, ada pembakaran yang lain. Dan sektor tenaga listrik itu memberikan kontribusi terbesar dalam hal emisi CO2 di sektor energi, yaitu sekitar 47%. Sedangkan sektor transportasi itu hanya sekitar 20%, sedikit di bawah sektor manufaktur. Jadi sektor tenaga listrik, kalau kita bisa rubah pola pembangunannya menjadi lebih hijau, itu kita akan memberikan kontribusi terbesar untuk penurunan CO2 di sektor energi. Mengapa sektor tenaga listrik kita mengeluarkan emisi CO2 cukup tinggi? Kalau kita lihat, yang paling bawah ini adalah dari batu bara, yang di tengah adalah bara gas, dan yang di atas adalah dari minyak. Jadi ini adalah komposisi tenaga fosil yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Kita lihat peranan batu bara itu yang tadinya di bawah 30%, itu sekarang sudah hampir 50% peranan dari batu bara. Dan yang cukup menarik adalah peranan gas yang jauh lebih bersih dari batu bara, tetapi kenyataannya peranannya terhadap sistem tenaga listrik kita terus semakin mengecil. Apakah ini terjadi karena sebagian besar gas kita ekspor sehingga tidak ada untuk lokal, atau juga karena di lokal sendiri infrastruktur gas kita belum ada, pipanisasi gas belum ada, sehingga secara ekonomis lebih baik dijual. Dan yang menarik lagi adalah share minyak. Walaupun minyak mahal, tapi peranan minyak masih cukup tinggi. Itu di atas 20, dia sekitar 25% komposisinya. Oleh sebab itu menjadi wajar saat ini PT PLN meminta pemerintah menaikkan harga listrik ya, tarif listrik, karena ya komponen minyak masih cukup tinggi di dalam sistem pembangkit. Dan sebetulnya Indonesia sudah menunjukkan komitmen cukup serius untuk mengurangi emisi CO2. Kita punya clean development mechanism. Kita juga ikut mengirimkan surat kepada UNCCP untuk Copenhagen Accord ya. Dan ini kita turunkan juga dalam National Action Plan kita. Kita sepakat untuk menurunkan emisi CO2 juga di sektor tenaga listrikan
pemerintah mengeluarkan feed-in tariff policy. Feed-in tariff policy adalah pemerintah memberikan harga yang lebih tinggi untuk pembangkit terbarukan, seperti yang bersumber dari biomass, kemudian yang bersumber dari hidro, dan yang bersumber dari geothermal. Misalkan saat ini geothermal harganya sekitar 9,7 sen. Dan ini untuk di Jawa, misalnya di Jawa itu harga terendah untuk energi terbarukan sekitar 7,3 dan yang tertinggi sekitar 15,5 sen US dollar. Dan kalau kita lihat sebetulnya harga energi terbarukan itu jauh di atas tarif listrik kita. Jadi ini menunjukkan memang pemerintah mencoba membangun insentif yang lebih tinggi agar pemain-pemain baru banyak bermain di sini dengan mekanisme mereka. Tadi kita sudah melihat bahwa ada beberapa mekanisme untuk mengurangi emisi CO2. Di antaranya kita ikut di CDM, kita ikut di National Action Plan. Nah, tapi mekanisme lain yang sebetulnya bisa kita kembangkan setelah yang Kyoto Protocol ini selesai di tahun lalu, itu adalah sebetulnya sectoral approach. Jadi sectoral approach ini sebenarnya sudah didengungkan ketika ada conference di Bali Action Plan, sudah disebutkan akan dikembangkan cooperative sectoral approach. Ini apa? Artinya negara-negara berkembang itu melakukan komitmen untuk mengurangi emisi, tetapi tidak ada punishment. Kalau emisinya tidak tercapai, maka tidak ada sanksi. Oleh sebab itu disebut voluntary bonus, jadi tidak ada punishment. Nah, tapi kalau negara berkembang bisa mengurangi emisi, emisi yang dikurangi ini bisa dijual kepada negara maju. Dan salah satu sektor yang bisa melakukan tradingnya adalah sektor tenaga listrikan. Bagaimana di propose. Nah, studi saya ini mencoba melihat kalau Indonesia ingin melakukan trading di sektor karbon dengan pendekatan sektor approach, maka bagaimana caranya? Kira-kira kalau kita kembangkan pembangkit batubara, tenaga batubara itu dalam teknologi seperti apa yang bisa kita kembangkan? Dan kira-kira kebijakannya seperti apa? Jadi itu research studi. Sebetulnya sudah cukup banyak studi-studi yang mengkaji bagaimana rencana investasi di sektor ketenaga listrikan. Paling tidak ada 5 studi. Misalnya studi Tresna Martau di 99. Studi ini mencoba melihat kalau Indonesia menerapkan carbon tax di pembangkit itu seperti apa. Jadi nanti harga listrik plus harga karbon begitu ya, itu akan seperti apa mungkin. Nah, kemudian juga bagaimana model-model pengembangannya ya, ada misalnya demand side management, kalau ada penghematan itu seperti apa. Ini studi-studi sebelumnya. Namun dan studi yang juga bukan studi sebenarnya, ini kajian PLN. PLN juga mempunyai rencana usaha. Rencana usaha PLN ini juga mencoba melihat bagaimana modeling listrik bisa dilakukan di Indonesia untuk mencari yang paling optimal. Sejak saya kembali ke Indonesia, saya agak jarang lagi melakukan modeling ini karena softwarenya udah nggak memadai lagi. Jadi kalau dulu waktu di universitas hampir tiap hari saya melakukan modeling tiap hari, di sini udah nggak bisa karena softwarenya nggak bisa open access dan cukup mahal. Jadi kalau mungkin setahun lagi tidak saya sentuh, saya udah lupa cara untuk melakukannya ini. Apa kelebihan studi yang saya lakukan dibandingkan dengan studi-studi yang tadi? Pertama, saya memasukkan rencana program percepatan, fast track program ke dalam model saya. Kemudian saya mencoba melakukan teknologi switching. Jadi saya tidak pesimis terhadap carbon tax, tapi menurut saya carbon tax dalam konteks Indonesia itu masih terlalu jauh. Kita mencoba mencari listrik lebih murah, sekarang dikenain pajak lebih tinggi kan. Kayaknya secara politik carbon tax itu masih jauh dari itu. Jadi kita lebih kenapa nggak kita coba lewat teknologi switching. Kemudian saya mencoba membagi pemainnya itu antara PLN dan swasta, karena peran swasta juga cukup besar untuk memasok listrik domestik. Kemudian saya memasukkan adanya preferensi energi terbarukan. Misalkan pemerintah punya target sekian persen dari produksi listrik harus dari energi terbarukan. Nah, kemudian juga salah satu isu yang penting adalah generating cost. Jadi generating cost adalah sebenarnya penting karena dengan mengetahui generating cost kita bisa lebih transparan harga listrik per kilowatt itu berapa sih gitu kan.
Kan yang ini nggak pernah diberitahu masyarakat. Tahu-tahu listrik naik, sedangkan berapa sih costnya listrik itu sendiri tidak pernah disampaikan pemerintah. Dan yang terakhir saya melakukan pendekatan sectoral approach. Jadi inti dari sectoral approach adalah bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dari pembangkit. Caranya itu dengan mengganti teknologi pembangkit. Kemudian salah satu untuk mengukur apakah pembangkit yang baru itu lebih environmental friendly atau tidak, yaitu dengan mengukur intensitas. Intensitas adalah CO2 emisi per kilowatt hour itu berapa. Nah kemudian nanti seperti tadi sampaikan, negara berkembang dia bisa melakukan negosiasi dengan negara maju. Nah, kira-kira kita tuh mampunya sekian kilogram per kWh. Gimana nanti negosiasi dengan negara maju? Enggak, ini terlalu rendah. Coba dinaikkan lagi targetnya. Nah, setelah ketemu konsensus, baru nanti negara maju akan membeli karbon kita dan membantu dalam hal teknologi. Nah, studi ini saya fokus di Jawa Bali. Kenapa Jawa Bali? Karena memang sistem Jawa Bali kita masih mendominasi sistem listrik nasional kita. Jadi sekitar 71% kapasitas listrik kita itu berada di Pulau Jawa. Kemudian juga produksinya itu 78%. Jadi memang listrik kita itu masih Jawa sentris. Di luar Jawa itu masih mungkin dalam berita. Walaupun di Jawa sendiri akses masyarakat rumah tangga itu sekitar 30% itu tidak punya listrik. Di luar Jawa yang lebih tinggi lagi. Jadi studi ini fokus di Pulau Jawa. Kenapa Jawa juga? Karena sistem di Jawa itu sudah terintegrasi. Kalau di luar Jawa kan masih putus-putus. Kalau di Jawa itu sudah terkoneksi juga. Secara metodologi bisa kita lakukan permodelan. Kemudian kalau kita lihat juga sistem di Jawa itu sebagian besar menggunakan pembangkit steam ya, batu bara. Dibandingkan dengan nasional. Sedangkan yang diesel di Jawa itu hanya kurang dari 4%. Ini artinya memang pembangkit di Jawa itu lebih banyak bergantung pada batu bara. Sedangkan di luar Jawa bergantung pada BBM. Jadi sebetulnya kalau listrik naik itu lebih banyak untuk mensubsidi situasi di luar Jawa daripada di Jawa sendiri, karena di Jawa sudah banyak bergantung pada batu bara yang jauh lebih murah. Di Jawa juga listriknya juga didukung oleh gas. Di luar Jawa tidak banyak menggunakan gas. Untuk melakukan simplifikasi, maka saya mencoba membangun suatu model. Tujuan dari model yang saya bangun adalah bagaimana kita bisa meminimumkan biaya pembangkit. Jadi kWh hour-nya itu bisa lebih murah, minimizing cost. Jadi kan kita objektif function kita adalah minimizing cost. Nah, untuk melakukan minimizing cost ini ada data-data yang harus saya kumpulkan. Pertama adalah permintaan listrik di Pulau Jawa seperti apa. Kemudian saya menghitung emission intensity-nya, saya menghitung generating cost-nya seperti apa. Dan generating cost ini susah mencarinya. Saya tanya ke PLN tidak bisa hitung sendiri Pak awal. Harusnya kita boleh tahu berapa generating cost untuk masing-masing pembangkit. Secara ini berapa? Nggak bisa Pak, ini Bapak hitung sendiri. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Terus capacity planning-nya saya ngambil dari data PLN, nanti beli dari faktor, jadi saya hitung sendiri. Jadi ini semua data saya kumpulkan sebisa mungkin, karena data ini ternyata gak gampang nyarinya ya. Kemudian untuk close rate, jadi untuk mencapai tujuan itu ada hambatan. Hambatan pertama adalah bahwa ada kapasitas itu terbatas, kan? Kita nggak bisa memproduksi listrik sebanyak-banyaknya karena terbatas. Kedua, pasokan energi primer seperti minyak, gas itu kan juga terbatas. Kemudian bagaimana dengan situasi yang terbatas kita tetap bisa mencukupi permintaan listrik sehingga tidak padam gitu ya. Dan yang keempat juga ada kontrak. Jadi ada kontrak antara PLN dan swasta. Saya masukkan juga di sini dan tadi ada promoting renewable energy di dalam. Ini adalah target PLN. Jadi saya ngambil dari bisnis PLN. Kalau kita lihat di Jawa ini hampir 46%, 46% itu dari batubara. Nanti di 2019 itu naik set batubara itu hampir 55%. Nah yang cukup menarik adalah share energi terbarukan yang tadinya sekitar 17%, itu naik sedikit sekali. Jadi kalau kita melihat dari pola rencana investasi
ternyata kita belum pro green. Kita masih banyak menggunakan pada batu bara. Mungkin karena ini memang lebih murah dan lebih cepat gitu ya. Sehingga kita masih belum sampai ke arah pengembangan energi terbarukan kalau melihat dari pola investasi ke depan. Ini adalah harga pembangkit untuk masing-masing pembangkit. Ada ini pembangkit air, batu bara, diesel, gas geothermal, dan pembangkit cycle. Ini untuk pembangkit yang lama. Pembangkit lama itu adalah pembangkit yang sudah kita punya sejak tahun 90-an, 90, 80-an, lama ya. Kalau yang baru itu yang tahun 2009. Memang untuk pembangkit yang paling murah itu adalah hidro, air. Tetapi sayang, ketersediaannya itu terbatas. Kenapa air ini terbatas? Karena memang sumber daya air kan tergantung pada curah hujan, tergantung pada capture area. Nah, kalau curah hujan kurang, kalau kawasan-kawasan hutannya sudah gundul, kondisi waduk sudah semakin ini, akibatnya tidak bisa maksimal. Padahal air ini sebenarnya paling murah. Yang paling mahal adalah diesel. Yang cukup kompetitif adalah batu bara, paling murah, nggak sampai 600-an, dan geothermal. Jadi yang paling murah memang kalau untuk fosil adalah batu bara. Oleh sebab itu makanya batu bara yang kita kembangkan. Ini saya memforecast juga harga batu bara, harga pembangkit seperti luar awal untuk masing-masing. Karena saya nggak dikasih datanya sama PLN, nggak ada teman PLN dari sini ya. Jadi karena saya nggak dikasih data, ya sudahlah, saya mencoba membuat forecasting aja lah. Saya forecast. Kata mereka, Pak, nggak bisa ini karena harga listrik itu tidak bisa di forecast seperti ini. Oh iya, kasih datanya dong, tapi tidak dikasih. Jadi ini adalah langkah terbaik yang bisa kita lakukan karena peneliti kan harus begitu, mencari cara walaupun ditutup tapi harus tetap usaha. Nah ini adalah ini juga saya tanya ke PLN, Pak, untuk pembangkit baru berapa harganya? Oh tidak bisa, Pak. Bapak harus bikin sendiri. Ya udah, yang saya kasih warna agak kuning ini adalah asumsi. Jadi ini adalah persamaan yang harus saya hitung sendiri. Saya nggak dikasih tahu ininya. Tapi yang intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah memang pembangkit batu bara itu paling murah dibanding yang lain. Teman-teman lihat di bawah 500. Nah yang mahal memang sekarang pembangkit air. Hydro itu cukup mahal. Kalau dulu yang dulu murah, sekarang mahal. Kenapa mahal sekarang? Karena alasannya memang biaya investasinya mahal. Sekarang kan kebebasan lahan kita mahal di Indonesia. Gitu. Terus yang kedua biaya investasinya tinggi. Oleh sebab itu pembangkit listrik tenaga air dan geothermal itu mahal sekali di Indonesia. Nggak murah lagi. Jadi susah. Jadi oleh sebab itu makanya kita lebih banyak gesernya ke fosil aja karena masih terlalu mahal. Ini sekarang kembali lagi ya, kan tadi saya fokusnya di batu bara. Nah batu bara ini ada 3 teknologi, ada subcritical, supercritical, dan ultra supercritical. Nah ini semakin kesini tuh semakin canggih ya. Kenapa saya bilang semakin canggih? Karena dia semakin efisien. Semakin efisien walaupun harganya sedikit lebih tinggi ya. Semakin canggih dia semakin mahal. Tapi tidak terlalu besar lah perbedaannya. Nggak ada 5%. Ini adalah ketika saya pakai asumsi harganya, harga sekarang nih, nah, kalau kita lihat harga batu bara ini cuma sekitar 50 US dollar per ton. Tapi gimana kalau harga batu bara mahal? Nah, ketika harga batu bara naik sampai 100 ton US dollar per ton, maka sebetulnya dengan mengadopsi teknologi yang semakin canggih, itu malah lebih murah biayanya. Kenapa lebih murah? Karena konsumsi batu baranya lebih sedikit dan dia lebih efisien. Jadi kalau saya bilang teknologi itu mahal, ya tidak, relatif kan? Kalau harga batu baranya tinggi, teknologi tinggi itu bisa melindungi kita. Dia bisa minimize risk, price risk. Itu yang mungkin penting untuk kita pahami. Kemudian saya membuat skenario, itu harga batu bara naik, harga gas naik, bagaimana ada teknologinya, ada perubahan, dan bagaimana kalau masyarakat bisa melakukan efisiensi penggunaan listrik. Jadi saya melakukan sensitivitas analisis. Ini tadi saya tidak akan masuk ke sini, ini terlalu teknikal. Ini saya lepas saja. Saya langsung ke ini, kemana, ke hasil saja saja. Jadi untuk memproduksi listrik, ini adalah hasil simulasi yang saya
hitung. Yang menarik adalah A, B, dan C. A itu artinya kita bisa melakukan tidak ada penghematan, artinya kita melakukan konsumsi listrik seperti apa adanya. Kalau yang B ini kita bisa melakukan penghematan 5%. Misalnya yang tadinya satu lampu, 5 lampu nyala, kita padamkan gitu beberapa. Ini yang C itu kita bisa melakukan penghematan sampai 10% listrik. Oleh sebab itu saya sekarang punya kebiasaan baru, kalau saya keluar kantor, saya pasti matikan lampu. Seperti saya. Jadi ya, itu saya kira itu kebiasaan yang harus kita kembangkan. Selalu matikan lampu, kalau nggak ada orang matikan lampu. Lumayan menghemat subsidi buat yang lain. Nah ini ya, kalau kita lihat, kalau kita bisa melakukan penghematan listrik, itu ternyata share dari energi terbarukan di dalam sistem kita juga naik. Jadi secara tidak langsung kita memberi kesempatan untuk pembangkit terbarukan juga masuk ke dalam sistem. Jadi kita pro green bener. Jadi kalau menghemat listrik kita ini ya, kelihatan dari sini kelihatan. Karena mengapa? Karena memang pembangkit ini kan ada dua. Tadi ada pembangkit lama dan pembangkit baru. Pembangkit lama kan lebih mahal. Kalau pembangkit baru karena lebih efisien sehingga kan lebih murah. Sehingga kalau pembangkit baru lebih banyak dipakai, akibatnya akan lebih murah untuk efisien. Dan bagaimana peran swasta di sektor listrik kita? Kalau saat ini itu sekitar 19% kondisinya, dan nanti swasta itu akan 30 hampir 40% menguasai sistem Jawa. Jadi nanti lebih banyak pemain swasta di Pulau Jawa. Dan oleh sebab itu makanya PLN udahlah gak usah ngurusin Jawa, PLN keluar Jawa aja. Udah Jawa diserahkan aja kepada private dan lebih efisien. PLN lebih banyak main di luar Jawa aja. Tapi nggak tahu mau nggak. Sekarang bagaimana dengan emisi CO2? Emisi CO2 jelas ketika kita melakukan pengalihan teknologi, emisi CO2 akan banyak penurunan. Ini kita lihat di sini menurun cukup apa ya? Cukup besar ya dibandingkan kita pakai teknologi kuno yang subkritikal. Kemudian pertumbuhan emisi CO2 kita semakin rendah dengan ultra superkritikal. Apakah Indonesia punya ultra superkritikal? Punya. Kita sekarang lagi bangun ultra superkritikal pertama di Jawa Tengah. Tapi sayang sekali ini tertunda. Harusnya 2017 kita sudah bisa operasi, tapi dari hasil studi teman-teman di LIPI ada penundaan sampai 1 tahun. Jadi kalau kita menunda pembangkit baru yang high technology ini, yang konsekuensinya emisi CO2 di depan akan semakin tinggi, harga listrik ke depan juga akan semakin tinggi, karena tadi high teknologi itu bisa melindungi kita dari price list. Jadi semakin program ini tertunda, maka beban fiskal kita semakin besar. Jadi oleh sebab itu ketika kita bicara exit strategi untuk mengurangi subsidi listrik, yaitu pengembangan teknologi. Itu kuncinya kalau ingin kita bisa menghemat subsidi listrik. Kalau ini nggak berkembang, susah. Kita hanya mengandalkan pada pembangkit yang tidak efisien. Nah, kemudian saya juga menghitung emission intensity. Good news ya, emisi intensity kita terus menurun. Ini juga terjadi karena kita menggunakan teknologi baru, dan yang penting adalah gas. Jadi gas sudah mulai banyak digunakan oleh sistem kita. Sehingga kita lihat penggunaan gas, emisi intensity kita turun. Ini saya menghitung biaya pembangkit. Nah ini yang nggak ketahuan. Ini yang sebenarnya berapa sih biaya pembangkitan kita? Jadi kalau kita menggunakan teknologi yang subkritikal, itu di 2013 sekitar Rp722 per kWh. Ini sebetulnya jauh lebih rendah dari usulan kenaikan tarif listrik pemerintah. Jadi sebetulnya tarif listrik menurut saya tidak harus naik setinggi itu sebetulnya. Tapi kan ya nggak tahu ya. Apalagi kalau kita bisa terus investasi. Jadi semakin banyak mesin-mesin baru masuk ke pembangkit kita, itu sebetulnya harga listrik bisa semakin turun lagi. Nah, tapi kalau investasi ini nggak jalan karena pembebasan lahan, karena mesinnya terlambat datang, karena tidak ada uang, ya konsekuensinya harga listrik harus akan naik. Ini dari hasil analisis dan ini juga kalau kita lihat ketika masih konsisten ketika harga batu bara naik, ternyata teknologi bisa melindungi kita dari kenaikan harga listrik. Konsisten. Nah sekarang yang jadi masalah adalah teknologi mana yang bisa kita kembangkan. Nah kalau Indonesia ingin negosiasi dengan negara maju, minta bantuan mereka, mana teknologi yang bisa kembangkan, superkritikal, ultra superkritikal atau apa?
dari hasil analisis Indonesia bisa memperoleh, bisa berperan aktif dalam carbon trading kalau kita pakai ultra super critical. Jadi dengan teknologi ini kita bisa melakukan negosiasi dengan negara maju. Dan dari hitungan saya, paling tidak Indonesia bisa men-saving 67 juta ton CO2. Itu jauh lebih tinggi daripada program CDM, National Action Plan. Jadi sebetulnya dengan bermain di listrik aja, kita udah bisa melakukan saving CO2 yang sangat tinggi. Gak usah, kalau kita pakai National Action Plan kan susah. Kenapa? Karena pemainnya kan daerah, pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan susah untuk bisa melakukan ini kan. Kalau ini kan pemainnya PLN, lebih mudah satu entitas kita atur daripada banyak orang kita atur. Dan harusnya di sini aja mainnya, gak usah susah. Tapi nggak tahu nih, kalau pemerintah kayaknya kurang perhatian untuk melakukan upaya output lah untuk investasi di sektor ini subkritikal. Yang tadi kan studi kami menunjukkan terlambat 1 tahun itu paling enggak katanya 2 miliar itu kita rugi terlambat 1 tahun. Terbayang uang, bukan 2 triliun 1 tahun terlambat. Itu intinya itu studi saya. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita negosiasi dengan negara maju, maka kita harus mengevaluasi juga upaya penghematan itu harus diapresiasi. Karena dengan kita menghemat listrik, sebetulnya kan CO2 juga turun. Nah, tapi masalahnya apakah menghemat listrik ini di worth nggak? Misalnya kan untuk menghemat listrik investasinya mahal ya Pak. Misalnya untuk ganti lampu bohlam biasa sama energy saving itu paling nggak harganya 150.000 tuh yang satu. Sebenarnya dulu udah pernah ada saran dibagikan 50 juta lampu hemat energi, tapi belum jalan. Nah kalau itu bisa dikasih lumayan juga untuk investasi, dan kita bisa minta istilahnya minta pinjaman atau istilahnya hibah dari negara maju untuk investasi hemat energi. Jadi intinya yang akan saya sampaikan adalah bahwa kita bisa mengurangi CO2 emisi dari sektor tenaga listrikan dengan melakukan switching teknologi dan juga dengan memperbesar, memberi kesempatan untuk renewable lebih berperan lagi ya, walaupun tadi ini juga tidak murah karena harganya mahal, tapi harus diupayakan. Dan yang harus penting juga kita kembangkan adalah itu DSM apa? Demand Side Management. Oh, ya, jadi kita melakukan penghematan listrik. Dan juga kita harus terus mengembangkan natural gas kita di dalam mesin pembangkit, dan kita harus kunci. Jadi tidak ada investasi baru di sektor tenaga listrikan kalau nggak pakai teknologi ini. Jadi kita kunci di teknologinya, jangan pakai yang subkritikal lagi. Kita harus damai di sini, nggak boleh ada yang di sini. Ya. Dan kemudian dalam negosiasi dengan negara maju, kita jangan terlalu ambisius dulu. Kita pakai low emission intensity, karena dengan demikian kita lebih kan banyak uangnya ya, banyak uang masuk, tapi nanti pelan-pelan kita naikkan. Jadi kurang lebih itu inti dari studi kita. Dan yang tadi ya, kalau kita suruh pilih National Master Plan, atau mungkin saya kira sektor approach jauh lebih efektif kita aplikasikan daripada yang lain-lain yang lebih kompleks. Saya kira ini. Terima kasih. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama mungkin saya buka 3 penanya. Silakan, ada yang mau bertanya. Untuk kedua permasalahan, silakan. Iya. Boleh langsung Pak. Saya Nokia. Bu Indah, tadi menarik dari paparan Ibu dilihatkan bahwa kemampuan belajar dari organisasi BUR lebih baik daripada kemampuan belajar organisasi XYZ. Kalau lihat tadi yang Mungkin diralat sedikit. Oke. Nah kemudian Ibu coba lihat tadi, tapi kondisi bisnisnya sementara waktu yang XYZ masih berjaya. Nah mungkin ada gambaran nggak kira-kira seberapa lama sih
dampak perubahan kemampuan belajar ini mengimpact langsung ke kapasitas bisnis atau kesuksesan bisnisnya. Karena tadi ibu coba angkat tapi tidak begitu spesifik. Nah, ini kami juga pengen tahu sehingga kami bisa mengerti bahwa ini bukan short term tapi ini long term. Jadi short term long termnya itu berapa lama dulunya. Kemudian untuk Pak Mars tadi menarik sekali Pak paparannya mengenai energi. Tadi dikatakan bahwa salah satu penyumbangnya adalah pembangkit. Kami sedikit ingin tahu Pak, karena sekarang ini di industri pertanian itu terutama di sawit itu sedang di-endorse untuk pro pada lingkungan Pak. Nah tadi tidak dijelaskan pengaruh emisi CO2 dari pertanian, mungkin Bapak punya informasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang pertama adalah pembelajarannya ya Pak ya? Ya Bapak dampaknya. Kalau boleh jujur, di PTPQR itu pembelajarannya itu sudah seperti culture Pak terbangun. Karyawan itu sendirilah yang lalu berupaya untuk, saya contohkan saja, mereka dulunya mempunyai unit PM, knowledge management, tetapi yang surprising di PTPQR itu karyawannya itu berlomba-lomba untuk bisa the idea upload Pak di PM-nya ya, karena mereka punya intranetnya juga ya. Jadi berlomba-lomba dan berlomba-lomba juga dia kepengen sharing siapa yang mau mendengarkan. Terus terang program-program pelatihan yang terencana sistematis di dalam kelas hampir kecil sekali itu terjadi di PQR. Jadi mereka itu lebih banyak belajar berkelompok atau belajar dengan pakainya apa? Pakainya Nokia, belajarnya sama Nokia. Pakainya apa? Belajar dari para suppliernya. Jadi lebih banyak belajar dari supplier. Hanya memang kita sempat PPN masuk di sana lebih untuk M2 programnya. Nah, sementara di PTXYZ belajarnya menurut saya tidak down to earth. Kalau di PQR itu ke top level memberikan contoh, dia sebagai coachnya juga, karyawan bawahnya. Kalau yang di XYZ itu banyak wacananya yang diberikan, not down to earth ya. Jadi karyawan tuh membayang-bayangkan apa sih yang diinginkan oleh top management. Untungnya mereka pintar-pintar kan Pak ya. Terima kasih. Karyawan yang pada yang bergerak di industri telekomunikasi umumnya sih pandai-pandai menurut saya ya Pak ya. Pintar-pintar lah orangnya ya. Tetapi saya melihatnya karyawannya itu lalu mencari sendiri Pak yang di XYZ. Jadi kalau di PQR itu ada sistem yang mencoba membentuk behavior mereka dan culture-nya juga membentuk. Tapi kalau yang di XYZ itu kayaknya banyak belajar sendiri. Karena masing-masing muda-muda ya maulah mereka belajar. Itu pertanyaan yang pertama. Terus kemudian pembelajaran di XYZ kan kayaknya dampaknya long term. Saya agak susah menjawabnya karena ini ngomong-ngomong dengan direksi salesnya itu seperti semua BUMN, direksi BUMN itu ditawarin Pak untuk menjadi member, mudah mendapatkan pelanggan untuk di level yang di XYZ itu untuk mendapatkan yang di sini ini mudah sekali karena ya gitulah Pak, kan sama-sama BUMN gitu kan ya. Jadi dia captive the marketnya itu through BUMN. Jadi bikin seperti itu. Tetapi memang secara terobosan mereka cukup berani seperti bikin jaringan di kapal pelni itu dan BUMN juga ya. Dan kemudian iya, dan kemudian memang agak susah untuk mengalahkan XYZ. Karena kedekatan dengan iya, satu itu dan dia menggunakan jaringannya jaringan Telkom. Jadi rasanya tidak akan bangkrut. Memang kemarin dia mendapatkan hukuman karena dianggap bangkrut ya karena
kemudian ketika bagaimana sawit, saya melihat ini kan ada dua, sawit itu bisa digunakan sebagai cangkang sawit kan sebagai biomass, itu sudah banyak digunakan. Dan saya nggak tahu ya studi-studi yang coba mengukur bagaimana tingkat CO2 emission antara bakar biomass dengan bakar fosil gitu. Kan kita sangat tergantung juga oleh teknologi yang digunakan pembakaran untuk biomassnya seperti itu. Jadi mungkin sangat relatif. Nah, kemudian apakah kali sawit ini terhadap CO2 emission kalau sejauh misalnya lahan sawit itu dibangun di lahan kritis, saya kira nilai lingkungannya tinggi Pak. Tapi ketika mungkin sawit itu dibangun di area butuh hutan rawan dan vegetasinya mungkin tidak hanya CO2 emission cost Pak, tapi juga vegetasi dan biodiversity kita yang hilang itu jauh lebih tinggi. Nama saya Aksana dari LIPI. Saya mau tanya sama Pak Max. Ini Pak, yang pertama, apa perbedaan dari sectoral approach sama clean development mechanism? Karena mungkin sama-sama menjual komoditi yang sama, yaitu emission reduction. Tapi kalau CDM, kalau nggak salah itu kan ada disertifikasi ya Pak. Kemudian dijual di pasar karbon. Nah, apakah itu juga berlaku di sectoral approach juga? Kemudian yang pertama, yang kedua, kemudian jika itu terjadi jual beli di pasar karbon, itu kan pasti mendapatkan insentif karena dari emission reduction kemudian dibeli oleh negara-negara ASEAN. Nah, apakah insentif itu sudah masuk di dalam sebuah analisis di sini Pak? Jadi insentif untuk pembangunan pembangkit listrik yang baru jadi bisa mengurangi cost-nya gitu. Itu saja. Baik, terima kasih. Jadi sektor approach ini sebetulnya masih dalam tingkatan kajian gitu ya. Jadi belum dalam tingkatan implementatif. Karena memang sektor approach ini lebih banyak didukung oleh Jepang sebenarnya. Karena negara-negara Eropa lain kayaknya belum ke sana gitu. Tapi nampaknya sektor approach ini menarik dibandingkan dengan CDM. Kenapa? Karena CDM itu kan basisnya project based, project semen, project panas bumi gitu. Dan ini sebetulnya menimbulkan kesulitan dalam melakukan maksudnya manajemen, kemudian monitoring dan sebagainya gitu ya. Dan banyak juga masalah-masalah lain dari CDM. Nah, kalau sektor approach itu kita bicara sudah sektor listrik secara semua, secara totalitas sektor tenaga listrikan. Dan ini akan lebih mudah kita dalam melakukan pengendalian daripada CDM. Hanya ada beberapa konsep-konsep CDM yang diadopsi di sektor approach. Misalnya bagaimana cara kita menghitung baseline-nya. Hanya di sektor approach ini dikembangkan, dia tidak menggunakan baseline yang statis. Baseline statis itu misalnya CO2 emission kita itu tiap tahun bisa berubah intensitasnya, tergantung kepada investasi baru masuk dan sebagainya. Nah, kalau CDM kan cenderung statis, artinya ketika kita sudah bikin ya sudah gitu kan. Nah, kalau sektor approach itu tidak, tapi dipaksa negara-negara berkembang itu untuk terus melakukan inovasi, terus melakukan investasi-investasi baru di tenaga listrikan untuk bisa lebih menekan CO2 emission itu tadi. Jadi konsepnya, basic konsepnya sama, tetapi agregasi ngelihatnya luas. Nah, terus apakah bisa? Jadi PLN sendiri sebetulnya sudah menjual karbon. Nah, hanya kalau dari sektor approach kan karbon yang dijual lebih banyak. Tadi ada 67 juta ton yang bisa kita jual karbon. Itu kan uangnya lebih banyak daripada kita kecil-kecil sedikit-sedikit. Dan jadi secara finansial juga lebih besar. Hanya memang tetap karena harga karbon sendiri kan juga tidak terlalu menarik sebetulnya kan, masih relatif rendah. Jadi oleh sebab itu di pendekatan sektor approach ini harus ada asistensi dari negara maju berupa transfer teknologi dan funding-funding lainnya. Jadi harus ada komplementarinya. Kalau hanya mengandalkan jual itu saja, nggak, istilahnya masih tetap nombok. Jadi perlu ada suplemen policy lain. Menurut laporan Bank Dunia beberapa waktu yang lalu,
Malaysia termasuk sumber CO2 yang ketiga terbesar setelah China dan Amerika. Tapi berbeda dengan Amerika dan China, di mana sumber polusinya yang greenhouse gas itu adalah the power station termasuk electric power. Kalau di Indonesia sumber terbesar dari greenhouse gases itu adalah deforestasi, termasuk kebakaran hutan. Itu mungkin seperti itu kan. Dan ini disebabkan karena poor governance ya di Indonesia, bukan soal teknis saja. Betul sekali Pak. Oleh memang sumber di Indonesia itu karakteristiknya lain sama Cina Dan Amerika. ya, dan Amerika. Tapi kalau kita lihat political will Cina untuk membersihkan sektor tenaga listriknya itu jauh lebih kuat. Bukan hanya dekatnya, tapi juga kemampuannya. Iya. Misalnya pembangkit tua Cina itu sudah semua dipensiunkan dini. Iya. Jadi semua diganti oleh pembangkit yang baru. Iya. Oleh sebab itu bahkan sekarang tingkat emisi intensity untuk pembangkit batubara Cina jauh lebih baik daripada Amerika. Jadi malah Amerika belajar ke Cina untuk pembangkit batubara. Ya. Emisinya Cina jauh lebih rendah daripada Amerika. Jadi malah Amerika yang belajar ke Cina, bahkan mungkin Indonesia harus belajar ke Cina. Iya, untuk membandingkan itu dengan teknologi itu. Betul. Saya Lydia dari FEUI. Mungkin pertanyaannya tentang asumsi biaya. Untuk PLN sendiri, apakah mereka dibandingkan katakanlah perusahaan sejenis di dunia atau di Asia, itu mereka sudah efisien dengan teknologi, given the technology gitu ya? Apakah justru dari sisi efisiensi secara umum saja mereka masih bisa bekerja secara lebih efisien? Terus yang kedua tentang batu bara ini, modelnya sampai 2019 ya. Saya tidak tahu batu bara itu kalau tidak salah sebentar lagi habis katanya ya, kalau kita percaya dengan perhitungan-perhitungan tentang cadangan dan juga ada kualitas ya, dari batu bara sendiri ada kualitas gitu ya. Apakah ini sudah take into account? Kira-kira kita we are drawing down on the good quality batu bara kan, nanti akan kalau kualitasnya lebih rendah, apakah ada dampak juga terhadap emission intensity-nya? Mungkin saya mau memberi komentar sedikit ke Pak T. Sekarang memang forestry kontribusinya paling tinggi Pak T, tapi saya melihat model-model bahwa enggak berapa lama lagi forestry itu nggak punya hutan lagi, mungkin maka emisi dari forestry itu dibandingkan emisi dari lain-lain itu akan lebih rendah. Jadi akan di overtake gitu dari dua arah, yang lainnya cepat dan yang hutannya juga Kebakaran lain. Tapi itu perkembangan yang menjadikan. Jadi nanti akan jadi padang pasir seperti Sahara. Mudah-mudahan tidak Pak. Ya, terima kasih Bu Julia. Iya, milih-milih baru sekarang ketemu ya Bu. Jadi betul sekali Bu, artinya kalau dilihat di slide presentasi saya itu nomor slide halaman 12. Di situ saya memberikan asumsi harga ya. Asumsi harga. Memang untuk pembangkit-pembangkit yang berbasis fosil itu memang komponen fuel cost itu masih sangat penting. Dibandingkan dengan capacity charge. Capacity charge itu adalah biaya investasi untuk mesin dan sebagainya. Dan tadi kalau kita bicara pada fuel cost ini, kalau kita kaitkan dengan kondisi PLN, seperti tadi saya katakan, untuk di Jawa sebetulnya sudah aman. Artinya tarif listrik Jawa itu sebetulnya tidak udah sangat kompetitif lah. Hanya memang di luar Jawa tadi ya, yang fuel cost untuk yang yang diesel itu sangat tinggi sekali fuel costnya komponennya. Jadi itu jadi masalah. Nah, kemudian untuk batu bara itu paling tidak masih ada sekitar 70
Dan untuk batu bara sendiri, saya nggak betul dengan info batu bara itu kan ada tiga rank powernya banyak. Nah yang saya pakai ini kan 4.200. Saya juga melakukan simulasi, tapi tidak di sini untuk batu bara. Seandainya kita pakai yang kalori tinggi, kan harganya lebih tinggi. Tapi gimana efek ke harga? Sebetulnya tidak terlalu mahal efek ke harga ya, kenaikan harganya. Kan sekarang masalahnya batu bara yang bagus-bagus kita jual semua keluar. Jadi kita lebih banyak pakai yang low rank. Nah, karena penggunaan kita yang low rank ini juga menyebabkan memang tadi di barat kita punya BMW, kita kasih BBM subsidi gitu. Jadi mungkin itu juga yang membuat mesin-mesin kita harusnya batu baranya dikasih batu bara yang kalori tinggi sehingga dia efisiensinya lebih tinggi lagi. Nah, tapi kalau kita lihat kebijakan domestic market obligation, PLN batu baranya kan dikasih yang kalori rendah, yang tinggi-tinggi dijual keluar semua. Jadi itu juga jadi masalah yang harus kita negosiasikan ke pemerintah. Jadi memang untuk pembagian itu terus ini Bu, sebetulnya harga komponen capacity charge Bu ya, capacity charge kan beli mesin. Nah beli mesin kan biasanya kita tidak coba, atau mungkin kita harus menggunakan. Nah di sini sebenarnya pemerintah bisa bermain untuk memberikan suku bunga yang lebih rendah untuk mesin-mesin yang harus kita beli, kan bisa membantu menurunkan capacity charge cost. Kemudian juga untuk impor barang-barang modal itu juga bisa ditariknya kalau bisa bebas gitu ya, dan mungkin itu dilakukan, itu juga bisa membantu menurunkan capacity charge. Sehingga untuk exit strategi subsidi BBM tadi kita bermain di fuel subsidi, juga kita bisa bermain di komponen costnya, capacity charge bisa kita mainkan juga dengan insentif perbankan, itu juga bisa kita mainkan. Sebetulnya caranya banyak, bukannya memang harus diprovokasi supaya tidak melihatnya itu aja gitu. Jadi harus melihat area yang lain yang masih bisa dimaksimalkan.